Bicara dukun, pasti pikiran Anda bertanya-tanya. Kini sudah saatnya dukun asli bicara dan menguak misteri dengan membongkar aksi penipuan dukun palsu. Dengan ini orang bisa mengerti dan paham antara yang asli atau palsu. Sebab dukun palsu lebih merajalela sedang dukun asli jarang terekspos media. Silahkan disimak, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Salam rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga kita semua diberikan bagas waras, selamat dan lancar rejeki, dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman sebagai tukar kawruh, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat menambah wawasan buat saudaraku sekalian terkait kearifan lokal tentang ilmu kejawen. Selamat bagi saudaraku penggemar ilmu kebatinan atau pecinta dunia spiritual dan supranatural yang telah menemukan channel ini, yang tertarik belajar tentang berbagai kawruh keilmuan Jawa kuno. Tentunya atas dukungannya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan klik like gambar jempolnya, dan silakan jika memberikan komentar, bahkan silahkan share agar teman lain mengetahui, sehingga kita bisa saling tukar kawruh dan sinau bareng. Tema kali ini kita akan membongkar arti dan makna dukun dan menguak misteri perdukunan yang selama ini banyak orang tidak mengetahuinya. Mari kita kupas satu persatu. Arti dan makna dukun dalam pengetahuan Jawa kuno. Pengertian dukun dalam tradisi Jawa. Dalam tradisi Jawa kuno, istilah dukun memiliki makna yang lebih dalam dan mulia dibandingkan dengan persepsi modern yang sering kali negatif. Secara etimologis, dukun berasal dari kata dumununge kunci. Dumunung berarti tempat, sedangkan kunci mengacu pada inti kemampuan atau keilmuan yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Oleh karena itu, seorang dukun pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus yang mendalam dalam bidang tertentu. Keahlian dan keilmuan dukun. Dalam konteks ini, seorang dukun diakui sebagai individu yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang, baik itu kesehatan, spiritual, maupun sosial. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai penasihat dan pelindung komunitas. Pengetahuan yang mereka miliki seringkali diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan mereka sebagai penjaga tradisi dan kearifan lokal. Perubahan persepsi di zaman modern. Namun, dalam zaman modern, kata dukun seringkali dianggap sebagai profesi yang sesat dan penuh penipuan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya oknum yang mengaku sebagai dukun namun tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan yang sebenarnya. Para dukun palsu ini seringkali menipu masyarakat dengan mengatasnamakan hal-hal gaib untuk keuntungan pribadi mereka. Dampak negatif terhadap kearifan lokal. Fenomena ini berdampak negatif terhadap kearifan lokal yang seharusnya dihormati dan dijaga. Akibatnya, banyak orang yang mulai meragukan dan bahkan meninggalkan tradisi-tradisi kuno yang sebenarnya memiliki nilai dan makna yang sangat penting. Kearifan lokal yang dahulu dihormati kini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sesat dan penuh tipu daya. Penting bagi kita untuk mengembalikan makna asli dari istilah dukun dalam konteks pengetahuan Jawa kuno. Dengan memahami dan menghargai peran mereka sebagai penjaga kearifan lokal dan pemilik keilmuan khusus, kita dapat melindungi dan melestarikan warisan budaya yang berharga ini. Mari kita berusaha untuk memisahkan antara dukun yang sesungguhnya dengan para penipu yang merusak citra profesi ini. Kriteria dukun berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Dalam tradisi Jawa kuno, dukun diakui dan dihormati berdasarkan berbagai kemampuan dan keilmuan yang mereka miliki. Berikut adalah beberapa kriteria utama yang menentukan keabsahan dan keahlian seorang dukun. 1. Keahlian pengobatan tradisional. Seorang dukun biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai tanaman obat dan metode pengobatan tradisional. Mereka mampu meramu obat dari bahan-bahan alami untuk mengatasi berbagai penyakit fisik dan mental. Penguasaan ini tidak hanya datang dari pengetahuan buku, tetapi juga pengalaman praktis yang panjang. 2. Kemampuan spiritual dan ritual. Dukun seringkali memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Mereka mampu melakukan berbagai ritual untuk mengusir roh jahat, mendatangkan keberuntungan, dan menjaga keseimbangan energi dalam diri seseorang atau suatu tempat. Kemampuan ini melibatkan pengetahuan tentang mantra,
doa, dan tata cara ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. 3. Pengetahuan tentang ramalan dan peramalan. Kemampuan untuk meramal masa depan atau memahami tanda-tanda alam adalah salah satu keahlian yang sering dimiliki oleh seorang dukun. Mereka menggunakan berbagai metode, seperti membaca garis tangan, melihat tanda-tanda alam, atau menggunakan alat-alat khusus seperti keris atau batu kristal. 4. Peran sebagai konselor dan penasehat. Dukun juga berperan sebagai konselor yang memberikan nasihat kepada masyarakat mengenai berbagai masalah kehidupan. Mereka sering dimintai nasihat dalam hal perkawinan, pertanian, bisnis, dan masalah sosial lainnya. Kebijaksanaan dan wawasan yang luas menjadikan mereka sebagai tokoh yang dihormati dalam komunitas. 5. Kemampuan penyelarasan energi. Kemampuan untuk menyelaraskan energi dalam tubuh seseorang atau dalam suatu lingkungan juga menjadi salah satu kriteria dukun yang terampil. Mereka percaya bahwa kesehatan dan kesejahteraan seseorang bergantung pada keseimbangan energi dalam tubuh dan lingkungan sekitar. Teknik seperti pijat, meditasi, dan penggunaan batu energi sering digunakan untuk tujuan ini. 6. Pengetahuan tentang dunia gaib. Dukun memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia gaib, termasuk roh, makhluk halus, dan entitas spiritual lainnya. Mereka mampu berkomunikasi dengan dunia gaib untuk berbagai tujuan, seperti menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus atau mencari petunjuk dari leluhur. 7. Etika dan moral. Seorang dukun yang sejati tidak hanya diukur dari kemampuannya, tetapi juga dari etika dan moral yang mereka pegang. Mereka harus memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka. Dukun sejati tidak menggunakan kemampuan mereka untuk menipu atau merugikan orang lain. Dukun dalam tradisi Jawa kuno adalah individu yang memiliki berbagai kemampuan khusus yang digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami kriteria-kriteria ini, kita dapat lebih menghargai peran dukun dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal serta menghindari penipuan dari mereka yang mengaku sebagai dukun tanpa memiliki kemampuan yang sesungguhnya. Dukun, asli vs palsu, juga aliran putih vs aliran hitam. Pengertian dan peran dukun. Dalam masyarakat tradisional Jawa, dukun memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua dukun sama. Ada dukun yang asli dan dukun yang palsu, serta dukun yang mengikuti aliran putih dan aliran hitam. Ini menunjukkan bahwa menyebut dukun sebagai sesuatu yang sesat tidaklah tepat secara keseluruhan. Dukun asli vs dukun palsu. 1. Dukun asli. Keahlian dan pengetahuan. Dukun asli memiliki pengetahuan dan keahlian yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka telah belajar dan berlatih dalam waktu yang lama untuk menguasai ilmu perdukunan. Etika dan integritas. Mereka memegang teguh etika dan integritas dalam praktik mereka. Tujuan utama mereka adalah membantu dan menyembuhkan orang lain, bukan mencari keuntungan pribadi. Pengakuan komunitas. Dukun asli diakui dan dihormati oleh komunitasnya karena kontribusi positif mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. 2. Dukun palsu. Kurangnya pengetahuan. Dukun palsu seringkali tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang memadai. Mereka hanya mengaku sebagai dukun untuk menipu orang lain. Motivasi materi. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan keuntungan materi dengan cara menipu dan memanfaatkan kepercayaan orang lain. Dampak negatif. Kehadiran dukun palsu seringkali merusak citra dukun secara umum, menyebabkan ketidakpercayaan dan kerugian bagi masyarakat. Aliran putih vs aliran hitam. 1. Dukun aliran putih. Tujuan positif. Dukun yang mengikuti aliran putih menggunakan kemampuan mereka untuk tujuan yang baik dan positif, seperti penyembuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Metode yang etis. Mereka menggunakan metode yang etis dan sesuai dengan norma-norma kemanusiaan dan agama. Praktik mereka tidak merugikan orang lain dan seringkali melibatkan doa dan ritual yang membawa kebaikan. Kontribusi sosial. Dukun aliran putih seringkali berperan sebagai tokoh yang memberikan nasihat dan dukungan moral kepada masyarakat. 2. Dukun aliran hitam. Tujuan merugikan. Dukun aliran hitam menggunakan kemampuan mereka untuk tujuan yang merugikan, seperti santet, guna-guna, dan sihir jahat. Metode yang berbahaya. Praktik mereka seringkali melibatkan metode yang berbahaya dan merugikan orang lain, serta melanggar norma-norma kemanusiaan dan agama. Dampak negatif.
Praktik aliran hitam ini memberikan dampak negatif yang besar, baik bagi individu yang menjadi korban maupun bagi citra dukun secara keseluruhan. Tidaklah adil untuk menyebut semua dukun sebagai sesuatu yang sesat. Dukun asli dengan aliran putih memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, memberikan bantuan dan dukungan yang berharga. Bahkan tokoh agama yang memberikan doa dan menangani orang sakit seringkali dianggap memiliki peran yang mirip dengan dukun, menunjukkan bahwa praktik-praktik ini tidaklah sesat pada esensinya. Penting untuk membedakan antara dukun asli dan dukun palsu, serta antara aliran putih dan aliran hitam, agar kita dapat menghargai dan melestarikan kearifan lokal serta mencegah penipuan dan praktik yang merugikan. Terkait dengan jenis aliran sebenarnya dibedakan dari nilai perbuatannya baik atau buruk. Fenomena dukun palsu di era modern. Atraksi dan trik sulap. Salah satu cara yang digunakan oleh dukun palsu untuk menipu masyarakat adalah dengan mempertontonkan atraksi yang dibumbui trik sulap. Mereka seringkali menggunakan teknik ilusi untuk membuat ilmunya terlihat asli dan sakti. Beberapa contoh atraksi yang sering ditunjukkan oleh dukun palsu antara lain: penyembuhan instan, memperlihatkan penyembuhan instan pada pasien yang sebenarnya telah diatur sebelumnya. Mengeluarkan benda dari tubuh, menunjukkan kemampuan mengeluarkan benda-benda aneh dari tubuh seseorang yang sebenarnya sudah disiapkan sebelumnya. Atraksi berbahaya, melakukan atraksi berbahaya seperti berjalan di atas bara api, atau menelan benda tajam, yang sebenarnya menggunakan trik keselamatan tertentu. Konten video dan drama ilmu kesaktian. Di era digital, dukun palsu juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan diri mereka. Mereka membuat konten video yang menunjukkan demo berkelahi atau adu ilmu kesaktian, mirip dengan drama dalam sinetron. Tujuan dari konten-konten ini adalah untuk menarik perhatian dan meyakinkan penonton bahwa mereka benar-benar memiliki kekuatan gaib. Beberapa taktik yang digunakan meliputi efek khusus, menggunakan efek visual dan audio untuk membuat aksi mereka terlihat lebih dramatis dan meyakinkan. Aktor bayaran, menggunakan aktor bayaran yang berpura-pura menjadi lawan atau pasien yang disembuhkan. Narasi sensasional, membuat narasi yang sensasional dan berlebihan untuk menambah daya tarik konten mereka. Berkedok agama. Dukun palsu juga seringkali berkedok agama untuk meningkatkan kredibilitas mereka. Mereka menggunakan simbol-simbol agama dan jargon religius untuk menarik kepercayaan orang yang religius. Beberapa metode yang digunakan termasuk doa dan ritual agama, memimpin doa atau ritual agama dengan cara yang meyakinkan, meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki keahlian atau otoritas dalam bidang keagamaan. Jualan barang suci, menjual barang-barang yang diklaim suci atau memiliki kekuatan gaib, seperti air suci, jimat, atau minyak yang telah diberkati. Mengaku sebagai tokoh religius, mengaku sebagai tokoh agama atau memiliki koneksi dengan tokoh agama ternama untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan. Fenomena dukun palsu sangat merusak citra dukun sejati yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sebenarnya. Mereka memanfaatkan trik sulap, konten video, dan berkedok agama untuk menipu masyarakat dan meraih keuntungan pribadi. Untuk mencegah penipuan ini, penting bagi masyarakat untuk selalu kritis dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai klaim dari seseorang yang mengaku sebagai dukun. Dengan demikian, kita dapat melindungi diri dari penipuan dan menjaga keaslian serta kehormatan tradisi dukun yang sesungguhnya. Budaya cerdas untuk membedakan dukun asli dan dukun palsu. Masyarakat yang cerdas dan terdidik memiliki kemampuan untuk membedakan antara dukun asli dan dukun palsu. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kriteria dukun sejati dan kewaspadaan terhadap trik rekayasa penipuan, kita dapat melindungi diri dan orang lain dari tipu daya yang merugikan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengembangkan budaya cerdas dalam membedakan dukun asli dan palsu. 1. Pendidikan dan informasi. Edukasi masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sejarah, peran, dan keahlian dukun dalam tradisi lokal. Ini termasuk pengetahuan tentang pengobatan tradisional, ritual, dan etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang dukun sejati. Akses informasi, menyediakan akses informasi yang akurat dan terpercaya tentang ilmu perdukunan melalui buku, seminar, dan media online. 2. Kritis terhadap klaim. Verifikasi klaim, selalu memverifikasi klaim yang dibuat oleh seseorang yang mengaku sebagai dukun. Apakah mereka memiliki bukti yang valid tentang keahlian dan pengalaman mereka? Tanya dan cek ulang,
bertanya kepada anggota komunitas atau tokoh yang dihormati tentang reputasi seorang dukun. Komunitas seringkali memiliki pengetahuan tentang siapa yang bisa dipercaya. 3. Mewaspadai trik rekayasa. Waspada terhadap atraksi sulap, menyadari bahwa banyak dukun palsu menggunakan trik sulap untuk menipu. Memahami teknik-teknik ilusi yang sering digunakan dapat membantu membedakan antara kemampuan sejati dan rekayasa. Analisis konten video, menonton konten video dengan kritis, mencari tanda-tanda rekayasa seperti efek khusus, editing berlebihan, dan aktor bayaran. 4. Penilaian etika dan integritas. Observasi etika, memperhatikan apakah dukun tersebut menunjukkan etika yang baik dalam praktik mereka. Dukun sejati tidak akan meminta bayaran yang berlebihan atau memanfaatkan kelemahan orang lain. Integritas dan kejujuran, mengamati apakah dukun tersebut jujur dan transparan dalam tindakan mereka. Mereka yang berintegritas tinggi biasanya lebih dapat dipercaya. 5. Konsultasi dengan ahli. Konsultasi dengan pakar, mengkonsultasikan dengan pakar atau akademisi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi dan ilmu perdukunan. Minta pendapat dari tokoh agama, berkonsultasi dengan tokoh agama yang dapat memberikan pandangan dari perspektif spiritual dan etis. 6. Mengembangkan skeptisisme sehat. Skeptisisme sehat, mengembangkan sikap skeptis yang sehat terhadap klaim supernatural dan keajaiban. Ini berarti tidak mudah percaya tanpa bukti yang kuat. Membuat keputusan berdasarkan fakta, mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti, bukan hanya berdasarkan cerita atau sensasi. Dengan mengembangkan budaya cerdas, kita dapat lebih mudah membedakan antara dukun asli dan dukun palsu. Masyarakat yang terdidik dan waspada tidak akan mudah tertipu oleh trik rekayasa dan dapat menghargai keahlian sejati yang dimiliki oleh dukun asli. Ini tidak hanya melindungi masyarakat dari penipuan, tetapi juga membantu melestarikan dan menghormati tradisi dan kearifan lokal yang berharga. Dengan mengupas tentang saatnya dukun asli bicara dan membongkar kedok trik penipuan dukun palsu, diharapkan konten video ini bisa memberikan wawasan pada masyarakat. Sehingga tidak lagi mudah percaya suatu sajian jebakan Batman dari oknum dukun palsu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga channel ini makin berkembang selain sebagai hiburan juga menjadi tempat edukasi dan informasi yang mengupas hal spiritual dan supranatural. Salam sukses, sehat dan lancar rejeki. Semoga kita semua selamat, selamat, damai sejahtera selalu. Rahayu.